selamat pagi. Kami akan hadirkan berita hangat dan terpercaya. Dan di sini Anda bersama saya, Keisha Jekri Jane dari 48 News. Kami akan awali topik tentang acara studi lanjut yang ada di SMA Sade Sapiensies Semarang. Sekarang ini di SMA Sade Sapiensies sedang kedatangan banyak sekali perguruan tinggi dan juga tempat untuk konsultasi dari luar kota maupun di dalam kota. Masing-masing perguruan tinggi seperti Universitas Kristen Satya Wacana dan juga Spitze yang nggak lain merupakan tempat untuk konsultasi. Tentunya memiliki banyak jurusan seperti IT, desain grafis, bisnis, ilmu komunikasi, dan lain-lainnya. Dan tentunya setiap perguruan tinggi memiliki ciri khasnya masing-masing. Untuk berita selengkapnya, ada dua rekan saya yang sedang berada di lokasi kejadian, yaitu Kevin dan Valen. Maka dari itu, untuk berita selengkapnya silakan Kevin. Kaget ya, langsung direkam. Universitas Yang ketujuh. Studium ini universitas swasta apa negeri ya? Kita sebenarnya lebih pada konsultan, jadi kayak preparation untuk kamu mau berangkat ke Jerman. Dan kita universitas di sana itu yang negeri, gitu. Ciri-ciri dari Spitze itu apa? Ciri-ciri, maksudnya ciri-ciri gimana? Ciri khasnya. Iya, ciri khas. Ciri khasnya kan kita memang fokusnya adalah Jerman. Dan Jerman itu kuliahnya gratis, untuk tuition fee-nya itu nggak ada. Uang pangkal, uang gedung, uang praktek nggak ada sama sekali. Gitu. Dan untuk di sana transportasi untuk mahasiswa gratis, dan memang di sana nggak akreditasi, nggak ada akreditasi, semuanya sama-sama baik. Berarti di Spitze ini ada fakultasnya ya? Fakultasnya banyak banget, karena kita kan semua universitas yang ada di Jerman. Jadi untuk jurusan fakultas itu banyak, dan kalau yang paling banyak diminati itu teknik, kemudian kedokteran, bisnis, sama desain. Jurusan yang paling nonjol itu apa? Itu tadi barusan aku ngomong. Ya. Di fakultas tertentu itu ada jalur-jalur khusus juga. Nah sebenarnya kalau untuk mau masuk ke uni di sana itu ada tes masuk saat studium koleknya. Gitu. Jadi tes masuknya itu matematika basic sama bahasa Jerman. Di Spitze ini ada beasiswa bagi yang kurang mampu ya? Sebenarnya beasiswa udah dari beasiswa pemerintah tadi, jadi nggak ada uang pangkal atau uang praktek, hanya bayar administration fee 100 sampai 500 euro per semester. Dan di univ ini tuh ada kegiatan kayak pengembangan diri tuh ya? ada, pasti ada kayak ibaratnya ada kayak kalau di sini kayak school, kemudian ada seminar-seminar, workshop itu ada. Kalau buat yang udah lulus dari univ ini tuh ada kayak buat relasi kerjaan gitu ya? Kalau untuk relasi kerja sebenarnya dari mereka itu ada info lowongan kerja. Jadi by email atau by mading itu pasti ada. Yang udah lulus itu apakah ada yang kayak udah sukses banget gitu? Almarhum Habibie kan dulu lulusan RWTH Jerman. Terus ada lagi artis itu aduh siapa sih namanya tuh, aku lupa, pokoknya yang agak bule. Aku lupa. Pokoknya banyak sih untuk lulusan Jerman. Kalau yang paling terkenal itu Pak Habibie. Terima kasih ya. Sama-sama. Universitas swasta apa negeri? Ciri khas dari UKS itu apa? Soalnya kita tuh dari berbagai macam daerah, nggak cuma di Semarang aja, nggak cuma di Jawa aja, tapi di seluruh bagian Indonesia itu KSB. Jadi makanya kita disebutnya Indonesia ini. Fakultasnya ada apa aja? Fakultasnya kita ada fakultas seni bahasa, ada fakultas kedokteran, ada fakultas hukum, ada sains dan matematika, ada pertanian bisnis, ada ekonomi, ada biologi, ada keguruan. Fakultas yang paling menonjol apa?
semua fakultas di kami itu menonjol. Kebetulan semua fakultas bahkan udah unggul. Jadi kalau misalnya ditanya mana yang menonjol, tergantung sih ya kalian mau nyapa. Fakultas yang paling ini biasanya ada Fakultas Teknologi dan Informasi, ada Ekonomika dan Bisnis. Ya, dua itu lah. Ada jalur prestasi bagi yang kurang mampu di Ada. Kalau untuk jalur yang kurang mampu, kami menyarankan mengambil beasiswa KIP. Tapi kalau dia prestasi, aku menyarankan dia ngambil beasiswa rutin atau misalnya beasiswa prestasi. profil dari lulusan dari UKSW. Kita tuh udah banyak gitu loh yang kerja-kerja di perusahaan maupun dari luar negeri tuh atau dalam negeri juga banyak yang jadi kayak kepala sekolah lah atau mungkin jadi rektor itu juga banyak. Terima kasih. Oke, udah. Oke, terima kasih Kevin untuk berita pada pagi hari ini. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Valen. Oke, pertanyaan pertama itu universitas yang bersangkutan itu negeri atau swasta ya? Jadi kami ini public untuk ke Monash University dan Western Michigan University. Kalau Monash University di Australia itu kan memang punya government, punya public. Western Michigan University juga public university. Jadi kita year satunya di Indonesia dulu, bisa di Jakarta atau Surabaya, kemudian barusan lanjut ke luar negerinya. Jadi lebih ke arah internasional. Ya, lebih internasional. Terus untuk ciri khas dari perguruan tinggi itu apa ya? Ciri khasnya? Ciri khasnya memang untuk Monash University memang dia top uni, peringkat 37 besar di dunia. Kemudian kalau Western Michigan University juga salah satu yang top di Amerika. Terus untuk macam-macam fakultasnya di universitas itu apa ya? Fakultasnya ada macam-macam, cuman yang ada pathway-nya melalui Indonesia, kalau di Monash University ada bisnis, IT, art. Kalau yang di Amerika semua program ada. Terus kalau untuk jurusan yang paling menonjol, Bisnis. terus kok fasilitas yang terdapat di universitas itu apa ya? Fasilitasnya mengikuti, karena kan kuliahnya di Indonesia hanya 8 bulan. Setelah itu kan harus ke luar negeri. Jadi fasilitasnya nanti setelah 8 bulan itu ke luar negerinya. Jadi ada student club-nya, kemudian ada sportnya. Terus untuk prosedur masuk ke univ ini itu apa ya? Adakah jalur yang kayak umum atau khusus? Jalurnya hanya dengan nilai rapor dan persyaratan bahasa Inggris. Bisa memakai IELTS atau TOEFL. Terus untuk prosedurnya, beasiswanya tuh ada nggak ya? Beasiswanya ada nanti waktu setelah selesai dari studi di JIC Surabaya atau Jakarta, pada saat transfer ke Monash University ada study grant 10.000 AUD atau sebesar 1 juta rupiah. Kalau misalkan ada yang kurang mampu gitu gimana? Ada nggak? Karena kan yang kurang mampu otomatis ya sudah ada budgetnya ya untuk luar negerinya. Terus untuk ada nggak ya transportasi atau akomodasi untuk univ tersebut ke asrama atau mes? Ada juga yang enggak, karena kan mesnya dekat dengan kampus saja. Terus asramanya itu dia termasuk bayar sendiri atau? Bayar sendiri. Terus untuk biaya studi jurusan-jurusannya itu apa aja ya? Banyak. Biaya studi-studinya? Biaya studinya cuma biaya, nggak ada uang gedung, jadi cuma biaya kuliah aja. Kayak kok dari jurusan bisnis berapa ya? Kira-kira biaya? Di Indonesia kira-kira sekitar 150 juta selama 8 bulan, kemudian nanti lanjutannya ke tergantung negaranya, mau ke Australia atau ke Malaysia atau ke Amerika, tergantung negaranya. Itu kalau untuk misalkan kita mau pindah ke Australia, ikut yang di Australia atau yang Yang di Australia Terus kalau biaya selain bisnis itu apa aja? ada IT, ada art, kurang lebihnya sama semua biayanya. Terus untuk UKM yang ada di sana itu apa aja? Apa? UKM kayak ekstra pengembangan. Oh banyak. Soalnya nanti kan langsung ke luar negeri ya. Kok contohnya apa ya? Kalau yang di Indonesia ada dancing, ada sport kayak gitu. Terus untuk
kalau kita udah lulus dari universitas tersebut, apakah universitas menjalin kerjasama dengan perusahaan atau pihak-pihak Ya, yang dapat? pastinya iya. Contohnya apa aja ya? Jadi sebelum lulus itu biasanya studi ada melakukan magang atau internship. Nah nanti perusahaannya bisa perusahaan global. Kalau yang di Monash bisa pilih perusahaan Australia atau Malaysia atau di Indonesia. Contohnya di Shopee atau mungkin mau di Bank Niaga seperti itu. Terus apakah dari kita lulus kuliah bisa langsung dapat kerja atau kayak sebenarnya menjamin? Kalau namanya lulus kuliah langsung dapat kerja, nggak ada yang bisa jamin 100% ya. Tapi paling enggak dengan kalian kuliah di top university itu sudah merupakan satu mobil, kayak satu modal juga untuk kalian bekerja besoknya. Terus untuk bagaimana profil lulusan universitas tersebut? Oh banyak lulusannya profil seperti Menteri Perdagangan kita, Menteri Erlangga Hartarto itu salah satu lulusan dari Monash University. Penyanyi Afgan juga lulusan dari Monash University Malaysia. Banyak sih. Kalau Monash kan ya Monash kan sudah global. Ya. Universitas yang bersangkutan ini tuh negeri atau swasta ya? Kita public university jadi swasta. Oh iya. Lalu apa aja sih ciri khas dari perguruan tinggi ini? Jadi kamu nanti bisa dapat ijazah itu bukan dari Singapurnya atau SIM-nya tapi dari university partnernya. Itu ada di Australia, US atau UK. Oh. Terus macam-macam fakultas atau jurusannya itu apa aja? Fakultasnya kita ada di fakultas bisnis, IT sama social science. Terus kalau favoritnya? Favoritnya biasa Nana lebih ke bisnis. Sebenarnya semuanya favorit sih, soalnya kan kita fakultinya dikit doang ya. Jadi benar-benar semuanya mencakup sih. Terus jurusan yang paling menonjol tuh nggak ya kak? Sampai aja namanya lebih ke bisnis ya. Terus untuk fasilitas yang terdapat di universitas itu apa ya? Fasilitasnya lengkap banget, dari theater roomnya ada, dari tempat gym, terus kantinnya ada, library-nya kita juga ada. Terus untuk prosedur masuk ke universitas tersebut ada jalur khusus atau jalur umum? Terus atau ada tes atau tanpa tes? Kalau untuk luar negeri semuanya jalur rapot aja. Itu nanti yang diperluin rapot, paspor, sama IELTS. Terus kalau untuk beasiswa bagi yang berprestasi atau kurang mampu ada nggak ya kak? Terus kalau Belum ada. Oh, belum ada. Terus kalau untuk prosedurnya juga belum ada ya? Terus untuk transportasi atau akomodasinya ke universitas tersebut bagaimana? Transportasinya mereka biasa pakai transportasi umum sih, pakai bis kalau di Singapura. Jadi itu nanti berhentinya di seberangnya. Terus nanti kalau mau naik bis untuk balik ke kosnya itu nanti bis template-nya itu di depannya SIM persis. Oh. Terus untuk biaya studi atau biaya studi di jurusan-jurusan yang ada di universitas itu gimana ya kak? Biayanya itu sekitar 300 sampai 800 juta, tergantung university partnernya. Terus kalau paling murah berarti 300 juta? Nggak bisa kurang dari itu? Nggak bisa. Terus ada kegiatan pengembangan diri di universitas tersebut nggak? Pengembangan diri Kayak UKM, kayak ekstra klub, gitu. ya mereka ada 80 lebih klub. 80. Iya. Kayak contohnya apa aja? Mereka ada kayak klub renang ada basket ada, dance, volley, kayak gitu sih. Hampir semua sih. Terus untuk jika kita udah lulus kuliah dari universitas tersebut menjalin kerjasama dengan perusahaan dengan pihak apa aja ya? Terus kalau kerjaan tersebut tuh ditanggung sama pemerintah atau gimana? Jadi nanti mereka di SM ini ada setahun 2 kali itu kayak gini, tapi nanti khususnya perusahaan, jadi kayak job fair gitu loh. Oh. Nanti anak-anak itu bisa lihat di sana mereka mau apply apa, itu nanti udah ada di sana langsung. Terus itu dapat menjamin gak ya buat habis dari lulus kuliah langsung dapat kerja atau? Menjamin apa enggaknya itu tergantung anaknya sendiri sih. Nanti kan soalnya nanti ada bakalan sesi wawancara sama perusahaannya kan, jadi yang menilai itu pasti perusahaan. Terus untuk profil lulusan dari universitas tersebut tuh apa ya kak? Profil lulusan? Mahasiswa
Kaisang Pangarep itu salah satu alumni dari kita. Oh,